Cinta Hana episode 25. Hana menunggu dengan gelisah di ruang tamu rumahnya sendiri. Semua terasa asing. Mike menggenggam kedua telapak tangan Hana, seakan menenangkan Hana, seakan mengatakan jika semua akan baik-baik saja. Ketakutan Hana sedikit berkurang ketika pelayan rumahnya berkata jika ibu dan ayahnya sedang dalam perjalanan keluar kota. Dan hanya ada Revan saja di rumahnya yang kini belum juga keluar dari kamarnya. Mungkin belum selesai mandi, karena kata pelayan tersebut Revan baru pulang dari kantor. Ya, kakaknya tersebut memang sangat sering menghabiskan waktunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk. Akhirnya, orang yang ditunggu itu pun datang juga. Revan turun dari tangga dan menatap Hana dan Mike dengan tatapan tak terbacanya. Ekspresi terkejut sangat tampak di wajah tampan Revan. "Hana, kenapa kau di sini?" tanya Revan dengan wajah bingungnya. "Kenapa kau bersamanya?" Kali ini Revan menatap Mike dengan tatapan tak sukanya. "Mas." Hana berdiri dan terpampang jelas perut hamilnya yang sontak membuat wajah Revan diselimuti dengan ekspresi syoknya. Kau... Revan tak dapat melanjutkan perkataannya. Matanya menatap Hana dengan tatapan tak percayanya, sesekali menatap perut buncit Hana. Hana tak dapat menahan air matanya. "Maafkan aku, Mas. Aku salah." Hana menghambur ke dalam pelukan Revan. Sedangkan Revan masih ternganga mendapati adik kesayangannya hamil di luar nikah. Revan meremas bahu Hana, melepaskan Hana dari pelukannya, menatap dan berkata dengan tajam kepada Hana, "Siapa yang membuatmu seperti ini? Katakan, Hana." Teriak Revan membuat Hana semakin ketakutan. Mike yang sejak tadi berdiri di belakang Hana dengan tangan mengepal karena menahan amarah, akhirnya maju, melepas paksa remasan tangan Revan pada bahu Hana. "Kau menyakitinya," kata Mike dengan dingin. Revan menatap Mike dengan tatapan membunuhnya. "Siapa kau? Berani ikut campur masalah kami?" "Aku ayah dari bayi yang dikandung Hana." Dan setelah perkataan Mike tersebut, Revan dengan spontan menerjang tubuh Mike hingga jatuh terkulai di atas lantai, menindihnya, memukulnya berkali-kali. "Buk, buk, buk. Sialan kau. Beraninya kau menyentuh adikku," teriak Revan penuh amarah masih dengan memukuli wajah Mike. Sedangkan Mike sendiri memang tak berniat untuk melawannya. Hana berteriak menghentikan Revan. Hana benar-benar tak menyangka jika reaksi Revan akan sekeras itu. "Hentikan, Mas. Kumohon hentikan." Hana berteriak sambil menangis. Akhirnya setelah lelah, Revan menghentikan aksinya. Mike di bawahnya sudah babak belur penuh luka dan darah di wajahnya. Namun anehnya, lelaki itu masih bisa tersenyum menyeringai. "Apa kau sudah selesai?" tanya Mike dengan nada mengejeknya. Revan benar-benar ingin menguliti lelaki di bawahnya ini. Bisa-bisanya lelaki ini tersenyum, bahkan bertanya seakan mengejek ketika wajahnya sudah babak belur. "Jika sudah, maka sekarang giliranku," lanjut Mike lagi, yang kali ini disertai dengan gerakan membalik tubuh Revan hingga Revan berada di bawahnya. Lalu buk, buk, buk. Kali ini Mike
yang memukuli Revan secara membabi buta seperti yang dilakukan Revan tadi terhadapnya. "Kau juga sialan, brengsek," teriak Mike masih dengan memukuli wajah Revan. "Kau berani menyentuh adikku, membuatnya hamil, mencapakannya, sialan, membuatnya bunuh diri." Mike masih saja memukuli Revan, tak menghiraukan Hana yang berteriak di belakangnya. "Hentikan Mike, kumohon hentikan, please." Hana menangis sambil memeluk Mike dari belakang. Mau tak mau, Mike menghentikan aksinya. Keadaan Revan tak jauh berbeda dengannya. Wajah Revan babak belur penuh luka dan darah karena ulahnya. Ketiganya sama-sama terduduk di lantai yang kini penuh darah. Revan terduduk lemas karena serangan Mike. Mike pun sama. Hanya saja Mike masih dipeluk Hana dari belakang seakan-akan menenangkan emosi dari Mike. "Apa maksudmu dengan menyentuh adikmu?" Revan bertanya terpatah-patah pada Mike dengan sesekali mengusap darah yang keluar dari ujung bibirnya. "Talitha Henderson," hanya itu yang diucapkan Mike. Revan menatap Mike dengan tatapan tak mengertinya. Ya, tentu saja Revan tak tahu. Revan hanya pernah memiliki kekasih bernama Lita, Talitha. Atau jangan-jangan Talitha adalah Talitha Henderson yang dimaksud Mike. Pikir Revan masih menerka-nerka apa yang terjadi. Sedangkan Hana juga bingung dan tak mengerti dengan apa yang dikatakan Mike. Talitha Henderson, nama yang tak asing di telinganya. Adik Mike, astaga. Apa jangan-jangan kakaknya lah yang membuat adik Mike patah hati hingga memutuskan bunuh diri? Iya, Talitha Henderson adalah adikku, wanita yang kau campakan dan berakhir tragis dengan membunuh dirinya sendiri. Sialan, ucap Mike lagi, penuh dengan emosi. Revan membulatkan matanya tak percaya dengan apa yang dikatakan Mike. "Tidak, itu tidak mungkin. Lita masih hidup." Revan menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang dikatakan Mike. "Dia sudah mati sialan." Mike lagi-lagi tak dapat menahan amarahnya jika saja Hana tak berhenti memeluknya dari belakang. "Mike, apa maksudmu? Apa yang kalian bicarakan?" Hana yang sejak tadi tak mengerti akhirnya meminta Mike untuk menjelaskan semuanya. Dia yang membuat Lita bunuh diri. Dia yang membuat Lita meninggalkanku, Hana." Mike memeluk Hana dan mulai menangis. Hana hanya ternganga mendapati kenyataan pelik ini. Sedangkan Revan masih membatu. Tatapannya kosong, wajahnya memucat. Ia tak percaya jika wanita yang dicintainya sudah tiada. Mike melepaskan pelukannya terhadap Hana, lalu menatap Hana dengan tatapan sendunya. Mungkin ini adalah momen dirinya harus mengatakan semua kenyataan yang menimpa mereka. Mike mengecup tangan Hana dengan lembut, lalu mulai bercerita. "Hana, semua ini aku yang merencanakan. Please, dengarkan aku hingga selesai." Hana masih tak mengerti apa yang dikatakan Mike. Mike lalu melanjutkan ceritanya. "Aku yang mengatur semua pertemuan kita, membuatmu jatuh cinta hingga jatuh ke dalam perangkapku. Aku tahu jika Revan tak mungkin menyetujui hubungan kita karena reputasiku di dunia bisnis sangat buruk. Karena itu aku meyakinkanmu
jika hamil adalah satu-satunya cara supaya kita bisa bersatu. Padahal itu adalah bagian dari rencana busukku. Mike bercerita dengan wajah sendunya. Hana ternganga, tak percaya dengan apa yang dikatakan Mike. Ya, tentu saja semua pada awalnya terasa sangat janggal. Hubungan mereka terlalu cepat saat itu. Bahkan setiap hari, Hana selalu meyakinkan dirinya sendiri jika itu bukan mimpi. Dicintai oleh Mike, lelaki yang lebih sempurna dari impiannya selama ini adalah kemungkinan terkecil. Aku merencanakan semuanya, membuatmu hamil, mencampakkanmu hingga kau depresi dan berakhir bunuh diri. Aku ingin kau seperti itu, seperti Lita adikku, supaya kakak sialanmu itu tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang adik. Hana mulai menitikan air matanya. Ia mulai melepaskan diri dari genggaman tangan Mike. Jadi, semua ini hanya rencanamu? Hana bertanya dengan sedikit menjauh. Aku minta maaf, tapi memang iya. Semua ini rencanaku. Mike menjawab dengan lemas dan tertunduk. Tapi Hana, Mike tak dapat melanjutkan kalimatnya ketika Hana mulai menangis sesenggukan dan menjauh darinya. Kau keterlaluan, Mike. Kau keterlaluan. Hana, kumohon, dengarkan aku sampai akhir. Hana menutup kedua telinganya, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku tidak ingin mendengarkanmu, teriak Hana sambil menangis. Mike sontak memeluk Hana, memeluknya sangat erat. Aku mencintaimu, Hana. Aku mencintaimu. Tidakkah kau lihat semuanya dari mataku? Aku bahkan sudah kalah saat menggagalkanmu bunuh diri di jembatan itu. Aku mencintaimu, Hana. Tidak, lepaskan aku. Aku membencimu. Hana meronta dalam pelukan Mike. Mike semakin mengeratkan pelukannya. Aku tidak akan melepaskanmu, Hana. Kau berjanji tidak akan meninggalkanku. Jadi aku tak akan pernah melepaskanmu. Mike tak mempedulikan Hana yang meronta di dalam pelukannya. Yang terpikirkan olehnya saat ini hanyalah Hana tak boleh lari ataupun pergi meninggalkannya. Bersambung, nantikan episode 26-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.